Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Nur Hikmah Setiarini, angkatan 19, kelompok 2, nomor daftar hadir 20. Saya merupakan peserta Laser CPNS golongan 3 2022 BPSDM Jaya Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, berdasarkan Perwal nomor 111 tahun 2016 tentang uraian tugas Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin pasal 11 ayat 1 menyebutkan tugas pokok bagian perundang-undangan, yaitu melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian dalam pengolahan data, dokumentasi dan perpustakaan, pengkajian dan pengembangan produk hukum daerah, serta memfasilitasi penyusunan dan pembentukan perundang-undangan daerah, yang dalam hal ini adalah penyusunan produk dewan, baik keputusan maupun peraturan. Oke, kita masuk ke tahapan analisis isu. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi isu atau masalah terlebih dahulu. Yang kedua, ada menapis isu prioritas. Dan dalam hal ini, saya menggunakan 4 metode, yaitu APKL, USG, Fishbone, dan SWOT. Dan yang ketiga adalah membuat tabel alternatif penyelesaian isu. Yang pertama adalah identifikasi isu atau masalah. Di sini saya menemukan 3 isu atau 3 masalah di instansi saya bekerja, yaitu Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, khususnya di bagian perundang-undangan. Yaitu yang pertama, belum optimalnya informasi dalam website, jaringan dokumentasi dan informasi hukum jadi khas sekretariat. Yang kedua, belum adanya ruang khusus jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang diperuntukkan untuk pelayanan tamu. Yang ketiga, dalam proses pembuatan raperda terdapat kendala untuk mengetahui perkembangan sejauh mana proses pembahasan raperda tersebut. Setelah kita mengidentifikasi isu, lalu kita menapis isu prioritasnya menggunakan 4 metode. Yang pertama adalah metode APKL. Metode APKL ini untuk yang indikator A artinya adalah aktual, yang P adalah problematik, yang K adalah kekalayakan, yang L adalah layak. Di sini saya masukkan 3 isu yang telah saya identifikasi tadi. Jadi yang isu yang pertama saya beri nilai aktualnya ada 4, problematiknya 4, kekalayakan yang 4, layaknya juga 4 dengan total jumlah 16. Dan isu yang kedua saya beri nilai indikator A-nya aktualnya ada 3, problematiknya 3, kekalayakannya 4, dan untuk layaknya ada 3 dengan total jumlah 13. Di isu yang ketiga, untuk indikator aktualnya saya beri nilai 4, problematiknya 4, kekalayakannya 4, layaknya ada 3 dengan total jumlah nilai 15. Nah, berdasarkan analisis menggunakan metode APKL ini, kita jadi tahu nih, isu yang menjadi prioritas adalah isu yang pertama dengan total jumlah nilai 16. Dengan ini mengakibatkan yang isu ketiga menjadi prioritas kedua dan isu yang kedua menjadi prioritas ketiga. Kemudian selanjutnya adalah metode USG. Di dalam metode USG ini yang U artinya urgensi yaitu mendesak, yang S seriousness yang artinya tingkat keseriusan, yang G adalah growth artinya adalah tingkat perkembangannya. Saya masukkan kembali 3 isu tadi yang telah saya identifikasi. Ini untuk yang isu pertama saya beri nilai urgensinya ada 4, untuk keseriusannya 4, untuk growth-nya ada 4 dengan total jumlah nilai 12. Isu yang kedua saya masukkan di sini dan saya beri nilai untuk indikator urgensinya ada 3, keseriusannya 3, dan tingkat perkembangannya ada 3 juga dengan total jumlah nilai 9. Dan di isu yang ketiga saya masukkan dan saya beri nilai untuk tingkat mendesaknya ada 4, keseriusannya ada 3, dan tingkat perkembangannya ada 3 dengan total jumlah nilai 10. Jadi berdasarkan analisis saya menggunakan metode USG, maka yang menjadi prioritas adalah nomor 1 kembali atau yang berisikan isu belum optimalnya informasi dalam website jadi khas sekretariat. Dan yang prioritas kedua adalah isu nomor 3 dan prioritas ketiga adalah isu nomor 2.
Lanjut ke metode ketiga adalah metode Fishbone. Metode Fishbone ini adalah metode untuk mengetahui sebab-sebab hingga menjadi sebuah akibat. Dalam hal ini, dalam metode Fishbone ini saya menggunakan 4S, yaitu surroundings yang artinya lingkungan, sistem, skill atau keterampilan, dan ada suppliers yang artinya pemasok. Dalam hal surroundings, sekarang ini kita di lingkungan yang perpindahan ke era society 5.0 yang mengharuskan kita untuk selalu update dan harus selalu dituntut untuk ahli dalam hal teknologi. Dan skillnya ini, permasalahannya adalah tidak menguasai keterampilan baru sehingga kesulitan dalam mengikuti era perubahan. Untuk sistemnya sendiri, fitur pada websitenya yang terbilang cukup sedikit dan juga tidak diperbaharui. Dan untuk pemasakan sendiri adalah sekretariat itu sendiri, namun sekretariat dalam keseluruhan. Dari penyebab-penyebab tadi muncullah suatu akibat, yaitu belum optimalnya informasi dalam website JDIH sekretariat. Metode yang keempat adalah metode SWOT. SWOT ini dalam S-nya adalah strength atau kekuatan, W-nya adalah weakness, O-nya adalah opportunities yang artinya peluang, dan T-nya ini adalah ancaman. Jadi saya identifikasi lagi isu yang pertama tadi dalam hal strength-nya atau kekuatannya di dalam Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin memiliki jumlah sumber daya manusia yang cukup, namun tenaga kerja tadi kurang menguasai program atau teknologi karena tidak berlatar belakang sarjana komputer atau ahli IT. Namun tetap ada peluang, yaitu dengan adanya pembaharuan website dengan berkoordinasi atau konsultasi dengan Diskominfo serta mengikuti pelatihan mengenai pemrograman atau IT. Ancaman dari eksternal atau ancaman dari luar yang pasti adalah ketertinggalan sistem dalam proses perpindahan ke era baru dan beberapa pihak jadi kesulitan untuk update informasi produk hukum terbaru. Nah, di sini saya telah membuat tabel alternatif penyelesaian isunya. Saya buat di sini adalah alternatif penyelesaian, yaitu melakukan optimalisasi informasi dalam website JDIH sekretariat dengan melalui beberapa tahapan, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan sumber daya manusia yang lainnya yang ada di sekretariat DPRD. Yang kedua adalah membuat konsep pembaharuan untuk optimalisasi website. Yang ketiga adalah berkoordinasi atau konsultasi dengan Diskominfo terkait. Yang keempat yaitu adalah menunjuk sumber daya manusia yang telah mengikuti pelatihan tadi untuk mengelola website tersebut. Tentu saja, setelah melalui tahapan tadi, hasil yang diharapkan adalah update-nya informasi yang diberikan di dalam website JDIH sehingga mampu membantu pihak-pihak yang memerlukan informasi secara cepat dan praktis. Para pihak terkait tentu saja yang pertama Sekretariat DPRD secara menyeluruh, dan yang kedua secara spesifik adalah bagian perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin. Yang ketiga adalah Dinas Komunikasi dan Informasi yang diharapkan mampu berkoordinasi agar dapat mengelola website tersebut dengan baik. Nah, berikut tadi adalah penjelasan saya sedikit mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya, yaitu bagian perundang-undangan. Nah, salah hilap mohon dimaafkan. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.